Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Sebelumnya perkenalkan di sini nama saya Ferdi Maulana dengan NIM 2031723008. Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama semester 5 dengan program studi pendidikan matematika. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat UAS pada mata kuliah metode numerik yang diampu langsung oleh beliau, Ibu Dr. Firda Haryanti, MPD. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ke pembahasannya. Nah, pada video kali ini saya itu akan membahas mengenai metode interpolasi linear. Nah, seperti apa sih metode interpolasi linear? Nah, jadi di sini interpolasi linear itu adalah metode yang digunakan untuk mengetahui nilai dari sesuatu yang berada di dalam sebuah interval atau berada di antara dua buah titik yang segaris atau garis lurus. Nah, persamaan umumnya interpolasi linear ini dapat dicari menggunakan pendekatan persamaan garis lurus dan pendekatan segitiga sembahmu. Nah, di sini seperti yang ada di ilustrasi, seperti yang ada pada gambar di bawah ini, kita besarkan dulu. Nah, di sini saya memiliki sebuah grafik. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu kan interpolasi linear ini adalah metode yang digunakan untuk mengetahui nilai dari sesuatu yang berada di dalam sebuah interval atau berada di antara dua buah titik. Dalam grafik ini saya memiliki dua buah titik, yaitu ada titik pertama, titik P1 dengan X0 dan Y0, dan titik kedua yaitu P2, X1, Y1. Nah, interpolasi linear ini bisa kita gunakan untuk mencari titik di tengah-tengah kedua titik ini. Dari dua titik ini kita cari titik di tengahnya. Kita contohkan saja, di sini ada titik Q yaitu XY. Nah, untuk mencari titik Q XY ini kita bisa menggunakan metode interpolasi linear. Nah, jadi dari sini kemudian untuk persamaan umumnya tadi kan sudah dijelaskan di penjelasan di atas. Nah, persamaan umum interpolasi linear itu dapat dicari menggunakan pendekatan persamaan garis lurus dan pendekatan segitiga sebangun. Di sini saya menggunakan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Nah, di sini saya tidak menggunakan pendekatan segitiga sebangun, tetapi menggunakan pendekatan persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus yang melalui dua titik yaitu P1 di sini ada kesalahan ketik, yaitu dari gambar grafik tadi yaitu P1 X0 Y0, seharusnya X0 Y0, dan P2-nya yaitu X1 Y1 dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, secara umum kita ketahui sejak kita SMA, persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik itu adalah Y dikurangi Y0 per Y1 dikurangi Y0 sama dengan X dikurangi X0 per X1 dikurangi X0. Nah, di sini untuk mencari persamaan Y-nya kita perlu menjabarkan persamaan ini. Seperti apa caranya ya? Tinggal kita kalikan silang saja. Ini kan Y dikurangi Y0 itu langsung saja kita kalikan dengan X1 dikurangi X0. Nah, jadi di sini langsung saja saya tuliskan Y dikurangi Y0 dikali dengan X1 dikurangi X0. Begitupun dengan yang Y1 dikurangi Y0 dikali dengan X min X0. Kita kasih kurung agar supaya kita lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, kemudian jika sudah kita dapatkan persamaan seperti ini, tinggal kita pindah ruaskan saja yang X1 dikurangi X0 ini. Kita kan tujuannya untuk mencari Y-nya. Jadi tersisa hanya Y min Y0. Kita pindah ruaskan karena ini perkalian berubah menjadi pembagian, yaitu Y min Y0 sama dengan Y1 dikurangi Y0 dikali dengan X dikurangi X0 dibagi X1 dikurangi X0. Nah, kemudian kita kan tadi seperti yang saya katakan untuk mencari Y-nya. Nah, di sini sudah ada Y tetapi masih ada Y0. Y0 ini kita pindah ruaskan ke belakang karena ini negatif ataupun pengurangan. Jika dipindah ruaskan menjadi positif atau ditambahkan, didapatkanlah persamaan yaitu Y sama dengan Y1 dikurangi Y0 dikali dengan X dikurangi X0 dibagi X1 dikurangi X0 ditambah Y0. Nah, kemudian tinggal kita pisahkan saja. Di sini karena ini perkalian bisa kita pisahkan ke belakang, dan Y0 karena ini positif kita pindah ke depan saja biar lebih mudah untuk menghitungnya.
didapatlah persamaan, yaitu Y sama dengan Y0 yang tadi pindah ke depan ditambah Y1 min Y0 dibagi dengan X1 min X0 dikali dengan X min X0. Nah, dari sini kita peroleh persamaan umumnya. Persamaan polinomialnya yaitu P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurangi X0. Nah, dengan ketentuan A0-nya itu sama dengan Y0 dan A1-nya yaitu Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0. Ini sebenarnya sama dengan persamaan yang ada di sini. A0 tadi kan sama dengan Y0. Di sini Y0 kita ganti dengan A0, kemudian A1-nya di sini adalah Y1 min Y0 dikurangi X1 min X0 sama dengan yang ada di sini, kemudian dikalikan dengan X min X. Nah, untuk selanjutnya di sini itu ada algoritma dari metode interpolasi linear. Itu adalah yang pertama, tentukan dua titik P1 dan P2 dengan koordinatnya masing-masing. Karena ini interpolasi linear, jadi diperlukan dua buah titik untuk mencari titik di tengahnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tentukan nilai X dari titik yang akan dicari. Jadi titik yang ada di antara kedua titik tadi. Kemudian hitung nilai Y dengan persamaan tadi, persamaan yang ini atau dengan yang ini. Nah, kemudian tampilkan nilai titik yang barunya yaitu QXY sesuai dengan yang ada di sini. Nah, untuk lebih memahamkan cara mencarinya seperti apa, di sini saya memiliki sebuah contoh soal. Nah, contoh soal 1. Nah, di sini coba perhatikan akar-akar kuadrat berikut. Nah, hubungan antara X dan Y-nya itu adalah 9, akar dari 9 itu adalah 3, akar dari 16 itu adalah 4, dan seterusnya sampai akar dari 49 itu adalah 7. Nah, yang ditanyakan adalah gunakan interpolasi linear untuk memperkirakan nilai Y saat X sama dengan 29. Nah, dari sini kan akar dari 29 itu kan bukan akar kuadrat sempurna. Nah, jadi bisa kita gunakan interpolasi linear untuk mencari perkiraannya seperti itu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita itu sebenarnya sih cukup mengikuti rumus yang tadi saja. Di sini ada X0 itu adalah titik awal, titik yang berdekatan dengan 29 tadi. Nah, untuk mencarinya yaitu 29 itu terletak di antara nilai X yang berapa dengan berapa. Nah, kita ketahui 29 ini terletak di antara 25 dan 36. Jadi X0-nya itu adalah 25. Dan X1-nya itu adalah 36. Karena di sini itu 29 itu kan berada di tengah-tengah antara 25 dan 36. Kemudian begitupun dengan Y0-nya dan Y1-nya. Y saat X-nya 25 tadi itu adalah 5. Oke, kita masukkan 5. Sedangkan pada X36 Y-nya adalah 6. Kita masukkan terlebih dahulu. Nah, karena menurut rumus ataupun persamaan umum yang kita ketahui ini membutuhkan A0 dan A1, kita cari terlebih dahulu A0 dan A1-nya. Dari mana A0-nya bisa kita dapat? Sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. A0-nya itu adalah sama dengan Y0. Y0-nya di sini adalah 5. Jadi A0 tinggal kita tuliskan saja, Y0-nya ini sama dengan 5. Sedangkan untuk mencari nilai A1-nya, A1 tadi itu adalah Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0, itu dibagi ya. Nah, jadi tinggal kita hitung saja dengan menggunakan rumus sama dengan Y1 dikurangi Y0. Nah, ini jangan lupa dikasih kurung terlebih dahulu ya, karena biar ketika dibagi nanti itu tidak samburadul dengan hasil yang lain seperti itu. Nah, di sini itu tinggal kita masukkan saja Y1-nya itu adalah 6 dikurangi dengan Y0-nya adalah 5. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan, nah, jadi biar nanti itu yang atas dihitung terlebih dahulu, setelah itu dibagi seperti itu. Nah, dibagi dengan buka kurung lagi X1 dikurangi X0. X1-nya adalah 36 dikurangi dengan X0-nya adalah 25. Tinggal kasih tutup kurung, setelah itu enter.
kita ketahui nilai A1-nya adalah 0,090909091. Sedangkan nilai X star ini adalah nilai X ketika X sama dengan berapa, Y-nya akan sama dengan berapa. Nah, X yang akan dicari itu adalah 29 dari soal tadi. Jadi tinggal kita tuliskan saja di sini 29. Nah, kemudian di sini tinggal kita inputkan saja, substitusikan saja. Persamaan interpolasi linear P1X sama dengan, kita sesuaikan saja dengan rumus yang ada di sini, yaitu A0 ditambah A1 dikalikan dengan X dikurangi X0. Nah, kita ketahui ini tidak kita hitung ya, kita inputkan terlebih dahulu agar nanti menghitungnya itu lebih mudah. Seperti itu teman-teman. Oke, langsung saja P1X sama dengan A0. A0-nya tadi adalah 5, tinggal kita masukkan 5. Kemudian ditambah dengan A1. A1-nya tadi itu adalah 0,09090991. Kemudian dikalikan. Nah, dikali karena ini menggunakan Microsoft Excel, dikali itu menggunakan bintang, dikali dengan di dalam kurung X dikurangi X0. X-nya di sini karena P1X, X-nya kita tulis X saja terlebih dahulu, dikurangi dengan X0. X0-nya tadi adalah 25. Kemudian tutup kurung. Nah, kini sudah kita ketahui apa yang harus kita hitung untuk memenuhi X sama dengan ketika berapakah nilai Y ketika X sama dengan 29. Artinya akar dari 29 itu berapa, seperti itu. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja rumus yang ada di sini. Nah, rumus untuk menghitungnya adalah kita tuliskan terlebih dahulu sama dengan di sini A0. A0-nya kita inputkan terlebih dahulu. A0-nya tadi itu adalah 5. Kemudian ditambah dengan A1. A1-nya adalah yang ini, yaitu 0,09090991. Kemudian kita kali menggunakan bintang. Kemudian dibuka kurung. Dibuka kurung, kita masukkan X dikurangi X0. X-nya tadi itu adalah 29 dikurangi dengan X0. X0-nya adalah 25, tinggal kita tutup kurung dan klik enter. Kemudian kita dapatkan nilai yaitu 5,36363634. Nah, ini adalah perakiraan nilai Y ketika X-nya itu sama dengan 29. Nah, untuk membandingkannya tinggal kita hitung saja menggunakan kalkulator. Untuk ketika menggunakan kalkulator itu kan hasilnya adalah, nah di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan SQRT buka kurung 29 tutup kurung enter. Nah, ketika kita menggunakan kalkulator, akar dari 29 tadi itu adalah 5,38516487. Nah, ini kan terdapat perbedaan. Artinya di sini penggunaan metode interpolasi linear ini dengan perhitungan kalkulator itu berbeda. Tetapi perbedaannya tidak jauh. Nah, untuk mencari tahu seberapa besar perbedaannya atau errornya galat yang dihasilkan, nah itu bisa kita menggunakan rumus sama dengan ABS agar nanti hasilnya itu tidak negatif ya teman-teman. Nah, itu hasil menggunakan kalkulator tadi kita kurangkan dengan hasil perhitungan interpolasi linear kita tadi. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, error atau galat yang kita dapat itu adalah 0,0215284443, atau bisa kita bulatkan saja ini menjadi 0,23.
Nah, ini merupakan error yang sangat kecil. Artinya apa? Artinya menggunakan interpolasi linear itu bisa memperkirakan nilai di antara titik-titik tadi. Titik pertamanya tadi di sini itu adalah 25,5 dan titik keduanya adalah 36,6. Nah, kemudian titik tengah menggunakan interpolasi linear sendiri di sini itu didapatkan X-nya tadi itu adalah 29, Y-nya adalah 5,36363634 seperti itu. Atau ini sebenarnya bisa kita bulatkan saja menjadi 5,36. Kemudian di sini ketika kita aplikasikan terhadap kehidupan sehari-hari, di sini saya juga memiliki sebuah contoh soal, yaitu contoh soalnya adalah seorang mahasiswa teknik lingkungan mengamati perubahan suhu air limbah di sebuah laboratorium. Pengukuran dilakukan secara periodik. Data hasil pengamatan ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya, yaitu ada yang menunjukkan waktu dan juga suhu, yaitu seperti yang ada pada tabel. Nah, yang ditanyakan adalah gunakan metode interpolasi linear untuk memperkirakan suhu air pada waktu 4,5 jam. Oke, kemudian di sini langsung saja kita selesaikan. Dari dua titik yang berdekatan tadi itu kan yang ditanyakan adalah 4,5. 4,5 itu ada di antara 3,5 dan 5,5. Kita masukkan saja X0-nya, berarti tadi itu adalah 3,5. Kemudian X1-nya itu adalah 5,5. Masukkan 5,5. Karena 4,5 ada di antara dua titik tersebut. Begitupun dengan Y0 dan Y1-nya, tinggal kita masukkan saja. Nah, setelah kita ketahui sama caranya seperti tadi, tinggal kita masukkan atau cari nilai A0-nya. Ini tidak perlu kita cari sebenarnya sih. A0-nya tadi itu kan sama dengan Y0, jadi tinggal kita masukkan saja. Y0-nya adalah 24,1. Nah, kemudian nilai A1-nya itu sama dengan tadi, caranya itu dengan rumus A1 sama dengan Y1 dikurangi Y0 dibagi dengan X1 dikurangi X0. Nah, di sini tinggal kita tuliskan sama dengan buka kurung Y1 dikurangi Y0. Y1-nya itu adalah 26,35 dikurangi dengan Y0. Y0-nya adalah 24,1. Kemudian tutup kurung, dia dibagi dengan buka kurungnya dibagi dengan X1 dikurangi X0. X1-nya adalah 5,5 dikurangi X0. X0-nya adalah 3,5. Kita tutup kurung dan enter. Kita dapatkan nilai A1-nya adalah 1,125. Nah, nilai X-nya tadi ini kan tadi itu adalah yang ditanyakan 4,5. Jadi X yang kita cari adalah 4,5. Berapakah nilai Y gitu ketika X-nya ini sama dengan 4,5 seperti itu gitu. Atau di sini diinterpretasikan yaitu berapakah suhunya ketika itu lama suhu ketika air itu direbus dalam waktu 4,5. Oke, mungkin langsung saja di sini persamaan interpolasi linear B1X-nya tinggal kita masukkan sesuai dengan yang ada di sini. A0-nya tadi itu adalah 24,1. Jadi di sini kita tuliskan 24,1 kemudian ditambah dengan A1-nya yaitu 1,125, kemudian kita kalikan dengan di dalam kurung X min X0. Karena di sini variabelnya masih X, jadi X kita tuliskan terlebih dahulu dikurangi X0. X0-nya adalah 3,5. Oke, nah ini dia yang akan kita hitung nantinya. Nah, kemudian langsung saja, apabila P1-nya itu sama dengan 4,5, di sini 4,5, maka Y-nya itu sama dengan berapa? Kita masukkanlah, hitung dengan rumus ini, yaitu sama dengan A0. A0-nya tadi yaitu adalah 24,1, kemudian ditambah dengan, nah ini kita buka kurung, A1-nya adalah 1,125, kita kalikan dengan dalam kurung X dikurangi X0. X-nya itu 4,5 dikurangi X0-nya itu adalah 3,5. Tinggal kita tutup kurung 2 kali, enter.
Nah, kita dapatkan hasil yaitu 25,225. Nah, sedangkan kita ketahui melalui sebuah eksperimen itu diperoleh data aktual suhu air pada waktu 4,5 jam itu adalah 25,6. 25,6. Nah, artinya di sini kan ada sebuah perbedaan antara hasil dengan menggunakan metode interpolasi linear tadi dengan hasil aktualnya. Nah, kita bisa hitung hasil atau errornya itu sama dengan ABS dalam kurung hasilnya tadi itu hasil aktualnya kita kurangkan dengan hasil menggunakan metode interpolasi linearnya. Tinggal kita enter. Nah, jadi di sini terdapat perbedaan ataupun error selisih antara suhu asli dan perakiraan menggunakan metode interpolasi linear itu adalah 0,0375 derajat Celcius. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.